Pemirsa, wajah cantik dan lenggak-lenggok Rati Sanggarwati pernah sangat akrab dengan cover majalah wanita dan panggung-panggung catwalk. Dialah salah satu top model Indonesia papan atas yang sempat berjaya di sepanjang tahun 1980 hingga 1990 silam. Namun kehidupan dunia modeling yang sangat glamor seringkali terlalu melenakan hingga menjauhkan mereka dari urusan agama. Apa yang saya jalankan tidak bisa sejalan dengan agama Islam. Untuk ke situ nggak ada. Kalau nggak balik seperti dulu juga kita baik seperti teman gitu sama beta. Justru selama ini dia sama saya komunikasinya justru hampir dikata nggak ada melalui orang lain terus. Ya tiba-tiba kemarin hari Minggu mau berangkat umroh, dia telepon saya. Jadi banyak kalimat yang dia ungkapkan ya. Ya mungkin introspeksi di antara kita masing-masing, bicara masa depan anak-anak dan bicara ke depan, sudah mengarah ke sana. Nah, dia bilang hanya Tuhan ya yang bisa membuat kita satu kembali. Dia selalu bilang kelihatannya nasi sudah menjadi bubur. Saya bilang untung masih jadi bubur, belum basi, belum busuk kan. Bubur tuh masih enak dimakan kok. Dan saya suka makan bubur, saya bilang gitu. Selain waktu berbuka puasa, datangnya waktu sahur juga sangat dinanti-nantikan. Pemirsa, inilah kisah bagaimana serunya para artis mengikuti acara Sahur on the Road yang diselenggarakan oleh rumah produksi Bintang Group bersama Daktarin hari Minggu lalu. Pemirsa, di tengah udara malam yang dingin, para selebriti seperti Christina, Himalaya Putri, Dorce Gamalama, Christina Mukti, Ratna Listi, Dina Mariana, Yulia Yahya, Rita Dinah Kandi, Frida Luciana, dan sejumlah artis terkenal lainnya membagikan santapan dan sekaligus makan sahur bersama warga masyarakat kurang mampu yang bermukim di bawah dan di pinggir jalan Tol Tomang, sekitar kampus Esa Unggul, sekitar Tanjung Duren, Jakarta Barat dan sekitarnya pada hari Minggu kemarin. Pada acara yang bertajuk Sahur on the Road yang terselenggara oleh Bintang Group dan Daktarin, para artis yang mengikuti acara itu ternyata tidak sengkan-sengkan berbaur dengan penduduk untuk melakukan sahur bersama. Bahkan Dorce Gamalama tampak asyik duduk di atas tanah sambil menyantap makan sahurnya bersama penduduk. Gua mah dari tahun ke tahun ya begini, karena gue tuh memang bukan orang yang kayak kaget sih ya. Jadi alhamdulillah gue selalu mensyukuri nikmat Allah. Apalagi makan bareng sama teman-teman atau sama mereka fakir miskin tuh satu keistimewaan tersendiri, bahwa memang kita ini di hadapan Allah tuh sama. Seneng banget, terharu. Terutama kita lagi bagi-bagi sahur sama teman-teman kita yang kurang beruntung gitu loh, yang di kolong jembatan. Terus sama tadi di mana tuh daerah Duren ya, Tanjung Duren juga. Kita bisa merasakan ya ternyata ya kalau kita sahur di luar rumah kita, oh begini rasanya. Mungkin mereka pun ya seperti yang mereka rasakan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah sudah diajak oleh Bintang Group untuk ikut acara ini. Otomatis ya saya bisa melihat juga, ada kesempatan untuk melihat secara langsung gitu kan. Memang banyak sekali yang warga-warga yang lebih sangat membutuhkan perhatian dari kita yang kira-kira yang kita, alhamdulillah kita digolongkan ke dalam orang-orang yang kita bisa mampu memberi kepada orang lain. Mengingat acara Sahur on the Road ini diadakan pada tengah malam menjelang sahur dan membutuhkan tenaga yang prima, lantas apakah para artis itu melakukan persiapan khusus untuk mengikuti acara itu? Oh enggak, aku tadi alhamdulillah udah sholat tarawih terus sholat sunat di Istiqlal. Terus aku diundang sama Bintang, ya aku jalan sebagai seorang yang ingin membagi kasih dengan sesamanya ya. Ya inilah, gitu udah gitu gue naik motor kan luar biasa. Pantat gue sampai nungging. Kebetulan saya tadi baru pulang dari luar kota, capek ketiduran, pas bangun jam 1 suruh kumpul kan, jam 1 saya suruh pegang. Jam 1 suruh kumpul di Sahid. Pas saya bangun, wah jam 1 pas saya SMS dulu ke beberapa rekan, ke Sandra. Dan masih ditungguin. Ya udah deh gitu. Ya udah, saya langsung berangkat. Pada acara Sahur on the Road yang juga didukung oleh grup motor Honda dan Kawasaki, para artis dan penduduk yang bermukim di kawasan padat penduduk itu sepertinya memang tidak memperlihatkan jarak sama sekali.
Acara Sahur on the Road Bintang Group dan Daktarin berikutnya akan diadakan pada tanggal 24 November mendatang dengan mengunjungi warga masyarakat lain yang tentunya masih membutuhkan uluran tangan sesama. Waktu imsak tinggal 1 menit lagi. Kesibukannya di dunia modeling dan popularitas yang diraihnya sempat membuat Ratih Sanggarwati mengabaikan urusan agama. Namun lewat perjalanan waktu, Ratih menyadari kalau semua keberhasilannya itu justru terwujud karena campur tangan Tuhan. Kini dengan kesadarannya itu, Ratih bisa hidup lebih tenang dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Pemirsa, wajah cantik dan lenggak-lenggok Ratih Sanggarwati pernah sangat akrab dengan cover majalah wanita dan panggung-panggung catwalk. Dialah salah satu top model Indonesia papan atas yang sempat berjaya di sepanjang tahun 1980 hingga 1990 silam. Namun kehidupan dunia modeling yang sangat glamor seringkali terlalu melenakan hingga menjauhkan mereka dari urusan agama. Apa yang saya jalankan tidak bisa sejalan dengan agama Islam. Tidak bisa sejalan dalam artian, ya ketika agama Islam mengharuskan menutup aurat, kan saya tidak bisa menutup aurat karena saya jadi menjadi peragawati yang profesional gitu ya. Adalah beberapa penyesalan saya gitu ya. Ketika itu saya mau difoto sebagai baju berenang loh. Dengan rayuan ini akan menaikkan image daripada majalahnya gitu ya. Karena dianggap kita bukan peragawati yang dalam tanda kutip macam-macam, sehingga kita pakai baju berenang pun orang nggak nganggap negatif gitu, masih part of fashion gitu loh. Jadi saya Kintan Laras waktu itu bertiga, kita 3 edisi itu 3 bulan berturut-turut menggemparkan ketika itu. Kini setelah tidak lagi berkecimpung di dunia mode, penampilan Ratih tampak berbeda. Selain mengenakan jilbab, ia mengaku kian dekat dengan Tuhan. Terus terang gitu, saya sekarang lagi dalam berusaha menuju menjadi solehah gitu. Kenapa saya ingin sekali menjadi perempuan solehah? Karena 2 hal. Satu, saya mempunyai 3 anak perempuan yang saya tuh sangat mengharapkan mereka solehah gitu. Yang kedua, karena ayah saya sudah almarhum dan saya harus mendoakan ayah saya. Karena memang saya tidak mau ayah saya mendapatkan siksa kubur yang berkepanjangan. Saya tidak mau ayah saya kemudian nanti susah ya. Pada di akhiratnya susah sekali gitu. Saya tidak mau seperti itu, sehingga saya harus mendoakan gitu. Tuntutan 2 itulah yang akhirnya membulatkan tekad saya gitu, harus. Apa yang terjadi pada Ratih Sanggarwati tentu telah melewati sebuah proses panjang dan berliku. Bahkan tidak lepas pula dari dukungan orang-orang terdekat. Mertua saya tidak pernah berkomentar, ada adik ipar saya juga tidak pernah berkomentar meskipun mereka tidak pakai kerudung gitu. Tetapi saya tahu pasti dari lubuk hati mertua saya yang paling dalam, mereka juga pasti mensupport saya. Ibu saya ketika itu mengatakan gitu ya, waktu saya, "Bu, saya mau pakai jilbab gitu." Jilbab itu menakutkan sekali buat orang daerah, karena biasanya mereka yang militan itu adalah mereka yang memakai jilbab gitu ya. Waktu itu saya ingat sekali ibu saya kata-katanya adalah, "Ratih, kamu jangan terlalu fanatik katanya gitu ya. Alhamdulillah kemudian ketika honor uang saya yang pertama yang saya anggap sangat halal ya. Bukan berarti dulu tidak halal, saya juga nggak ngapa-ngapa. Tapi maksud saya adalah benar-benar uang karena saya pengabdian saya daripada Allah itu loh. Saya kirimkan ibu ke naik haji ya, saya ongkosi gitu. Kemudian pulang dari naik haji, alhamdulillah ibu juga sudah menutup dan kita tidak pernah berdebat lagi tentang fanatik atau tidak. Apa yang ia harapkan di masa mendatang? Saya pengen istiqomah ya, dan tentu saja kalau dalam perjalanan pembelajaran saya pengen naik tingkat terus-terusan gitu. Jadi tidak tinggal kelas dalam belajar gitu ya, dalam belajar agama, tidak tinggal kelas ataupun stagnan gitu. Pengen terus berkembang gitu ya. Saya mempelajari agama yang saya dambakan ini, yang membuat saya
yang saya pegang sebagai pegangan hidup dan mati saya ini gitu. Dan kalau harapan yang lain tentu saja saya ingin anak-anak saya menjadi pintu surga saya.